Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fakhrai Hansyah dengan NIM 2011113023. Hari ini saya akan mengadakan penyuluhan melalui PowerPoint dan melalui online. Ya, judul penyuluhannya itu anemia pada ibu hamil. Dengan pembuatan PowerPoint dibuat oleh 3 orang, Khairunisa Azara, Kalembayung Ega Sabrina, dan begitu pula saya sendiri. Dengan dosen pengampu Suci Maisaro Nasution, SST MKM. Ya, langsung saja. Pertama-tama, definisi anemia pada ibu hamil. Anemia merupakan penurunan kapasitas darah dalam membawa oksigen karena jumlah darah merah yang kurang dari normal atau penurunan konsentrasi hemoglobin yang bisa disebabkan karena penurunan produksi eritrosit atau sel darah merah atau kehilangan banyak darah. Di Indonesia umumnya disebabkan oleh kekurangan gizi yang biasa disebut anemia defisiensi besi. Kelompok yang paling rentan adalah ibu hamil. Anemia ibu hamil merupakan kondisi ibu di mana keadaan hemoglobin di bawah 11 GR/dl. Anemia pada kehamilan tidak dapat dipisahkan dengan perubahan fisiologis yang terjadi selama proses kehamilan, umur janin, dan kondisi ibu hamil sebelumnya. Pada saat hamil, tubuh akan mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah darah dalam tubuh meningkat sekitar 20-30%, sehingga 13 banyak darah untuk berbagi dengan bayinya. Tubuh memerlukan hingga 30% lebih banyak daripada sebelum hamil. Ya, selanjutnya di sini ada penyebab anemia pada ibu hamil. Penyebab anemia pada ibu hamil karena kurangnya asupan zat besi, baik itu melalui makanan maupun suplemen. Padahal zat besi adalah mineral yang berperan penting dalam proses produksi hemoglobin. Sementara itu, hemoglobin adalah salah satu komponen protein dalam sel darah merah. Protein ini bertugas untuk mengantar oksigen dari nutrisi yang berasal dari makanan ke seluruh organ dan jaringan tubuh, termasuk janin. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang meningkatkan anemia pada ibu hamil. Yang pertama, mengalami menstruasi dengan intensitas tinggi sebelum hamil. Sedang hamil kembar, semakin banyak bayi yang dikandung, semakin banyak darah yang dibutuhkan. Kemudian ada 2 kali hamil dalam waktu berdekatan, muntah dan mual di pagi hari, atau hamil di usia remaja. Kemudian kurang mengonsumsi makanan kaya zat besi dan asam folat, sudah memiliki anemia sejak sebelum hamil. Ya, selanjutnya yang ketiga ada angka kasus anemia pada ibu hamil di Indonesia. Menurut Kemenkes RI, 2018 sebanyak 48,9% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia. Persentase ibu hamil yang mengalami anemia di Indonesia meningkat dibandingkan dengan data Riskesdas 2013 yaitu 37,1%. Hasil penelitian Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia adalah 50-63%. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2017. Kondisi ini mengatakan bahwa anemia cukup tinggi di Indonesia dan menunjukkan angka mendekati masalah kesehatan masyarakat yang sudah berat, dengan batas prevalensi anemia lebih dari 40%. Selanjutnya yang 4, dampak anemia pada ibu hamil. Dampak anemia pada ibu hamil, pada wanita hamil atau pada wanita hamil. Yang pertama ini, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan, risiko kematian maternal, angka prematuritas, berat badan bayi lahir rendah, angka kematian perinatal meningkat.
kelangsungan kehamilan abortus, partus imatur atau prematur, gangguan proses persalinan atau pendarahan, gangguan massa nifas, daya tahan terhadap infeksi dan stres kurang, produksi ASI rendah, dan gangguan pada janin atau abortus dismaturitas, mikrosomi, cacat bawaan, BBLR, kematian prenatal, dan lain-lain. Di sini ada pencegahan anemia. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dengan asupan zat besi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Zat besi dapat diperoleh dari mengonsumsi daging, terutama daging merah, contohnya daging sapi, kemudian sayuran hijau berwarna gelap, contohnya bayam dan kangkung, buncis, kacang polong, serta kacang-kacangan. Menurut Arisman 2010, pencegahan anemia defisiensi zat besi dapat dilakukan dengan 4 pendekatan, yaitu pemberian tablet atau suntikan zat besi, 2, pendidikan dan upaya yang kaitannya dengan peningkatan asupan zat besi melalui makanan, kemudian yang ketiga, pengawasan penyakit infeksi, yang keempat, fortifikasi makanan pokok dengan zat besi. Berikutnya ada tanda-tanda anemia. Gejala yang sering dialami oleh ibu hamil, yang pertama itu ibu hamil akan merasa cepat lelah dan tubuh akan terasa lebih lelah. Warna kulit yang dimiliki oleh ibu hamil akan lebih pucat dari biasanya. Kemudian kondisi denyut jantung pada penderita anemia akan menjadi tidak menentu. Kemudian sesak nafas juga akan dialami oleh ibu hamil yang mengalami kondisi anemia. Pada bagian dada akan terasa nyeri dan diiringi dengan sakit kepala. Kemudian ada pula gejala yang jarang terjadi, tapi tentu saja harus diperhatikan. Yang pertama ini ada gatal-gatal pada bagian tubuh. Indera perasa akan semakin sedikit mengalami perubahan. Semakin lama rambut akan semakin rontok. Kemudian keadaan telinga akan lebih sering bordering, sariawan pada bagian sisi mulut. Untuk memastikan diagnosis anemia pada ibu hamil, maka perlu dilakukan tes darah. Ibu hamil disebut mengalami anemia apabila kadar hemoglobinnya atau HB-nya itu tingkatnya rendah, di bawah rata-rata. Yes. Selanjutnya ada peranan ahli kesehatan masyarakat dalam mencegah anemia pada calon ibu. Sebagai ahli kesehatan masyarakat, langkah awal yang dapat dilakukan untuk mencegah anemia ini adalah melakukan perbaikan gizi. Jadi, para ahli kesehatan masyarakat sebaiknya, terutama hal yang paling utama untuk dilakukan adalah melakukan perbaikan gizi yang dapat dilakukan melalui program peningkatan ilmu pengetahuan gizi atau berupa penyuluhan yang gunanya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang gizi. Karena pengetahuan gizi yang rendah atau kurang akan menyebabkan sebagian remaja tidak memahami apakah makanan sehari-hari yang dikonsumsi itu sudah memenuhi syarat menu seimbang atau belum. Selain melakukan perbaikan gizi dalam sektor pendidikan, tenaga ahli kesehatan masyarakat juga dapat melakukan perbaikan di sektor sosial ekonomi. Karena kondisi sosial ekonomi keluarga memiliki pengaruh pada pola konsumsi pangan secara makro, di mana jika pendapatan keluarga semakin besar, maka semakin beragam pola konsumsi masyarakat. Dan jika semakin banyak pola konsumsi masyarakat, tentu saja itu akan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dari berbagai macam sumber makanan. Kemudian pendapatan keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Hal ini juga akan berpengaruh pada uang saku anak dan kebiasaan untuk makan. Ya. Mungkin cukup sekian penyuluhan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.